Halo semua, hari ini hari Minggu tanggal berapa nih? 18 Agustus 2024. Dan ini adalah catatan saya tentang XAU USD. XAU USD kemarin seperti ini, coret-coretannya seperti ini masih ada dan marketnya akhirnya tembus. Marketnya tembus, breakout dari channel dan dia langsung terbang. Apakah ada yang ikut? Kalau ada yang ikut, sekarang sudah mengantongi sekitar 4.300 4.400 poin. Banyak loh itu. 4.400 poin. Kalau 0,10 ya $440. Itu sekitar ya 7 jutaan lah. Kalau 4.400 kalau satu lot ya dapatnya kira-kira segini. 70.400.000 kira-kira, kurang lebih ya. Cukup lah itu buat beli martabak setahun. Nah, sekarang bagaimana? Ini kita bersihin dulu ya, biar enak. Oke, seperti ini. Kalau marketnya sudah tembus seperti ini, maka arahnya sudah jelas. Arahnya yaitu ke atas. Walaupun tentu saja apapun bisa terjadi. Besok misalnya marketnya anjlok ke bawah ya bisa juga, namanya juga market kan ya. Tetapi secara teori kalau marketnya tembus seperti ini maka kita ke atas. Di time frame daily ini saya bersihin dulu. Nah seperti ini. Kalau seperti ini maka skenarionya ada dua. Yang pertama marketnya langsung tembus ke atas. Bisa aja seperti itu karena naiknya tajam. Tetapi secara teori biasanya ada pullback dulu. Jadi ada pullback ke area sini, ke area resisten yang sekarang jadi support. Dan yang konservatif memang nungguin itu. Karena yang konservatif belum buka posisi. Mereka memastikan marketnya breakout dulu, itu pun di time frame daily ya. Karena kita bikin coret-coretannya kan di time frame daily nih. Jadi dia mastiin marketnya breakout dulu, baru kemudian nungguin pullback. Nanti kalau sudah ada pullbacknya baru mereka akan cari entry. Itu yang konservatif. Kalau yang agresif sekarang sudah mengantongi keuntungan. Masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi besok bagaimana? Apakah marketnya akan tembus ke atas atau pullback dulu? Nah itu yang kita nggak tahu. Kita menganalisa bukan meramal. Jadi kalau marketnya terus ke atas ya udah, karena kita kan sudah punya posisi nih. Kita tinggal memaintain posisi aja, mau ditutup setengah misalnya, terus setengahnya ditunggu, dibiarin, atau mau ditutup semua misalnya, itu juga bisa. Jadi soal manajemen silakan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Yang jelas kalau yang konservatif besok mereka bakal nungguin pullback. Kalau ada pullback masuk lagi. Nah kita yang agresif, kalau besok marketnya pullback kita bisa scale in. Scale innya di mana? Nah itu. Pada prinsipnya sih di sini di area support ya, yang sebelumnya resisten sekarang jadi support. Cuman kalau kita kecilin time frame-nya seperti ini, saya melihat ini nih susunan market yang seperti ini nih. Kalau soal namanya apa, waduh udah lupa saya, udah nggak inget-inget hal yang seperti itu. Yang jelas ini bisa dijadikan acuan untuk buy kalau marketnya berbalik ke sini. Jadi kalau kita bikin pembatas seperti ini. Nah seperti ini ya, udah saya tandain. Jadi kalau marketnya berbalik ke sini, cari konfirmasi buy. Kalau ada maka kita bisa scale in. Target akhirnya di sini. Target akhirnya di 2565. Bagaimana kalau marketnya terus ke sini? Ya kita nanti cari konfirmasi buy-nya di sini. Saya nggak tahu nih mereka besok akan ada di mana konfirmasinya. Besok konfirmasinya apakah akan ada di area yang sini atau lebih ke bawah lagi tepat di area support, saya nggak tahu. Jadi besok kita lihat aja struktur yang terbentuk di sini seperti apa. Kalau ada sinyal buy maka saya akan scale in di sini. Bagaimana kalau di sini ada sinyal buy tetapi marketnya ternyata false dan dia turun? Ya berarti scale in-nya rugi, scale in ya, yang rugi scale in. Scale in-nya rugi dan kerugian itu bagian dari trading, ya kita harus terima itu. Seperti itu ya, kita nggak bisa menghindari rugi. Tidak ada strategi yang 100%, nggak mungkin. Jadi kalau ada peluang kita masuk,
Kalau rugi ya udah nanti kita analisa lagi. Seperti itu ya. Bagaimana dengan sell? Kalau sell ya secara teori kalau sell tempatnya di sini. Di antara dua resisten ini ada kemungkinan untuk marketnya berbalik. Cuman kalau menurut saya momentumnya sangat kuat. Jadi sebaiknya kita tidak counter trend, kita ikut trend aja. Kalau marketnya berbalik itu kita bukannya sell tapi kita bersiap-siap untuk buy. Seperti itu ya. Nah, kalau ada yang nanya nih, kenapa marketnya ke atas Om? Kenapa marketnya naik tajam? Nah, itu saya nggak tahu. Kalau kemudian ada yang berteori tentang geopolitik dan segala macamnya, ya bisa jadi. Cuman geopolitiknya apa sih? Tentang apa sih? Tentang Iran yang berencana untuk menyerang Israel? Atau tentang Amerika yang menambah pasukan dan mengirimkan F-35 ke Israel? Apakah tentang itu? Atau tentang pasukan Ukraina yang menyerbu Rusia? Apakah tentang itu? Kalau menurut saya, ini ajaran dari guru-guru saya ya. Hal-hal seperti itu cocok logi. Jadi news itu cocok logi. Nanti kalau marketnya jalan, biasanya newsnya kemudian dicocok-cocokkan. Nah, misalnya ini deh, kita cari deh. Misalnya kita cari tentang pasukan Ukraina menyerbu Rusia. Nah, ini ada salah. Oke, ini ada beritanya pasukan Ukraina makin jauh serbu Rusia 1 hari yang lalu. Kemudian invasi Ukraina di Kursk kejutkan warga sipil Rusia 2 hari yang lalu. Kemudian nah, ini ada nih. Diserang pasukan Ukraina. VOA Indonesia, diserang pasukan Ukraina, Rusia umumkan keadaan darurat di Kursk. Beritanya 10 Agustus 2024. 10 Agustus 2024. Itu seminggu yang lalu, seminggu lebih. Beritanya seminggu yang lalu, nggak mungkin kan marketnya baru berjalan sekarang. Jadi emas yang naik tajam seperti ini itu karena pasukan Ukraina menyerbu masuk ke Rusia. Kayaknya kok enggak ya, kayaknya ya. Tapi kan saya bisa salah kan ya, nggak tahu lagi. Ini beritanya tanggal berapa tadi nih? Tanggal 10 Agustus. 10 Agustus aja itu di sekitar di sini. Tanggal 10/9. Oh, ini weekend ya. Ini minggu pertama, hari Senin minggu yang sebelumnya tanggal 12, tanggal 10 itu hari Sabtu, tanggal 10 hari Sabtu, ini tanggal 12. Seharusnya kalau berita seperti ini mendorong market ya seharusnya naik tajamnya di sini. Ya betul naik sih memang, tetapi tidak menembus resisten. Berita seperti itu tidak berhasil membawa marketnya breakout terhadap resisten. Resistennya masih sanggup untuk menahan market. Dan bahkan sempat turun ke bawah juga nih. Sempat turun ke bawah, lebih ke bawah lagi baru kemudian dia tembus. Dimana penembusan ini terjadi sekitar 7 harian lah ya. 7 hari setelah berita itu dimuat. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi kalau pendapat saya news itu cocok-cocokan. Kita tidak mengabaikan news ya. Kita tetap memperhatikan news, tetapi sifatnya itu bisa dibilang suplemen gitulah. Jadi bukan yang utama, itu suplemen, pelengkap aja. Jadi kalau saya akan tetap memperhatikan teknikal. Kemudian nanti kalau teknikalnya naik atau turun, ya nggak perlu juga dicocok-cocokkan dengan news. Newsnya apa nih? Nggak perlu juga. Kadang memang ada news, kadang cuman cocok logi. Apa yang diajarkan oleh guru saya seperti itu. Kayaknya teknikalnya udah cukup. Pada intinya adalah kita tidak tahu besok marketnya akan langsung terus ke atas ke 2516, ini kan kurang sedikit nih. Besok saya mau lihat kalau marketnya kira-kira mau berbalik ke sini, saya mau ambil dulu di sini. Tapi mudah-mudahan sih besok ada gap ya. Ada gap, setidaknya 2516 ini colek dulu lah, kena dulu lah. Jadi target saya bisa tertutup dengan sempurna di sini. Baru kemudian saya mau cari lagi targetin 2565. Seperti itu ya. Opsi sell kita abaikan dulu untuk sementara. Sekarang kita pindah ke kalender. Minggu ini lumayan ramai juga sob. Minggu ini ada initial jobless claim hari Kamis,
jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada ini existing home sales, ini ada S&P Global Service PMI, dan segala macamnya inilah. Saya nggak terlalu hafal juga indikator ekonomi seperti ini. Kemudian hari Jumatnya ada new home sales. Dan di sela-sela itu kita punya pidato dari Powell. Kemudian di hari Kamisnya ada FOMC meeting minutes. Kayaknya marketnya masih akan cukup volatil, dan mudah-mudahan minggu ini saya bisa kena target di 2565. Kalau minggu ini bisa kena target di 2565, kayaknya sisa minggunya saya mau istirahat dulu deh. Udah cukup keuntungan yang saya dapat bulan ini. Nanti bulan depan September di awal bulan kita mulai hunting lagi. Kira-kira seperti itu. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. Seperti biasa, silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya bisa salah total. Karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam mengelola dana Anda, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.